Halo masyarakat YouTube, kali ini gua akan bahas sebuah film dengan judul The Teen Drum. Menceritakan tentang seorang bocil yang berhenti bertumbuh pada saat usia 3 tahun yang bernama Oscar. Dan jangan skip video ini karena gua akan mulai bahas alur filmnya. Di awal film diperlihatkan oleh seorang wanita atau ibu yang sedang membakar kentang. Ia didatangi oleh seorang pria dengan keadaan yang panik. Ternyata pria itu sedang menjadi buron oleh dua orang bersenjata. Lalu pria ini bersembunyi dalam rok si ibu. Saat dua orang pria bersenjata datang, ibu itu mengatakan bahwa ia melihat pria itu berlari seperti keluar dari neraka. Dan pada saat dua pria itu beranjak pergi, ibu ini tiba-tiba malah mendesah. Ternyata pria dalam rok ibu ini tak hanya sembunyi, namun malah menikmati serabi ibu itu. Cocote. Singkat cerita, mereka ini malah hidup bersama dan memiliki seorang anak. For your information, pasangan ini bernama Yusuf dan Ana. Sekian lama berlalu, Yusuf ini terlihat masih menjadi seorang buronan. Ia kabur lagi dan akhirnya lompat ke danau. Setelah itu, ia tak pernah terlihat lagi dan orang-orang berspekulasi kalau ia kabur ke Amerika dan menjadi orang kaya di sana. Di sisi lain, kini Ana hanya menjadi seorang penjual entok di pasar. Dan saat Perang Dunia Pertama, kini bukan lagi entok yang dijual oleh Ana, melainkan lobak yang ia jual. Terlihat juga anak-anak ini udah besar dan sedang menunggu sepupunya yang bernama Jan, yang dipanggil untuk berperang. Jan kemudian menghampiri anak-anak dan mereka adu congor, Pak. Singkat cerita, scene berpindah memperlihatkan perang yang telah usai. Ana dan anaknya melihat Jan bersama temannya yang bernama Alfred. Dua orang ini ternyata saling menyukai anak-anak yang bernama Agnes. Dan dari ketiga manusia ini muncullah nanti seorang anak yang bernama Oscar. Datanglah hari si Oscar akan dilahirkan dari perut Agnes, tapi ia tak terlihat seperti bayi pada umumnya. Jan, Alfred, dan Anna pun berandai-andai akan menjadi apa Oscar nantinya. Singkat cerita diperlihatkan Agnes sedang bermain piano dan Jan bernyanyi. Di rumah itu sedang ada pesta yang dihadiri Anna dan juga Alfred. Kini Oscar telah berusia 3 tahun. Di mana paman Oscar mengukur tinggi Oscar, ia mengatakan bahwa tahun depan Oscar akan bertambah tinggi sampai sejajar dengan pamannya. Acara malam itu dilanjut dengan main kartu. Oscar yang masih kecil hanya diam saja dan main di bawah meja, di mana Oscar melihat serabi ibunya sedang dimainkan oleh Jan. Karena sering melihat adegan-adegan dewasa, Oscar berbicara dalam hatinya bahwa ia ingin berhenti tumbuh dan ingin terus berusia 3 tahun seumur hidupnya. Bahkan Oscar sempat ingin bunuh diri dan melompat dari basement. Ia sempat harus beristirahat selama 2 minggu karena gagal otak. Dan karena hal itu, ia takkan pernah bisa tumbuh lagi walaupun hanya beberapa inci. Scene berpindah saat Oscar pulang dengan membawa drum rusak miliknya. Saat ia memainkan drum di rumah, Alfred yang adalah ayahnya merasa terganggu dan berusaha merebut drum itu. Oscar yang marah kemudian berteriak dengan nada tinggi hingga membuat kaca jam menjadi pecah. Sejak saat itulah, tak ada lagi yang berani merebut drum milik Oscar. Scene dilanjutkan saat Oscar masuk ke sekolah untuk pertama kalinya. Karena Oscar memainkan drumnya terus-menerus, gurunya ingin menyita drum itu. Dan saat diambil, Oscar berteriak sehingga kaca di kelas menjadi pecah. Bahkan sampai kacamata gurunya pun juga ikut pecah. Oscar kemudian dikeluarkan dari sekolah dan ia hanya belajar dengan tantenya di rumah. Bahkan saat belajar, Oscar malah ingin membaca buku khusus dewasa. Awalnya tantenya nggak ngizinin, tapi daripada membuat Oscar teriak, ya udahlah, ternyata tantenya membacakan buku tersebut. Hal itu membuat pikiran Oscar lebih cepat dewasa daripada anak seumurannya. Suatu hari, Oscar dan ibunya pergi ke kota untuk menemui Jan. Akhirnya mereka bertemu dengan Jan di depan kantornya, yaitu kantor pos Polandia. Kemudian Jan pun pamit karena ia ada urusan. Jan juga memberikan uang kepada Oscar untuk membeli drum baru. Agnes langsung menemani Oscar membeli drum baru di toko langganannya. Ia kemudian menitipkan Oscar pada pemilik toko itu yang bernama Markus, yang juga suka pada Agnes. Saat Oscar ditinggal, Oscar merasa curiga dan mengikuti ibunya diam-diam. Ia melihat ibunya menuju hotel di mana di sana udah ada Jan yang menunggunya. Ternyata
Agnes dan Jan sudah berencana untuk melakukan wadidaw di sana. Oscar kemudian naik ke gedung jam, memainkan drum di sana, dan berteriak sekencang mungkin hingga mengakibatkan kaca-kaca di sana menjadi pecah. Scene berganti saat Oscar, Agnes, dan Alfred pergi mengunjungi sirkus. Oscar terlihat senang melihat orang-orang seperti dirinya yang berhenti untuk tumbuh. Ia menuju belakang panggung dan bertemu dengan Bebra, pemimpin manusia kerdil di sana. Bebra mengajak Oscar untuk bergabung dengannya, karena Oscar bisa memecahkan lampu di sana dengan teriakannya. Tapi Oscar menolaknya karena ia lebih memilih menyembunyikan hal itu dan hanya ingin menjadi penonton saja. Singkat cerita, kini Oscar sudah berusia 12,5 tahun. Jan datang ke rumahnya saat Alfred siap-siap untuk pergi ke demonstrasi. Di rumah itu tinggal ada Jan, Agnes, dan juga Oscar. Saat akan menyalakan radio, Oscar melihat warna mata Jan berwarna biru sama seperti dirinya. Jan terlihat ingin memberitahu sesuatu, tapi dihentikan oleh Agnes, bahwa sebenarnya Oscar adalah anak Jan. Pada suatu hari, mereka berempat pergi berlibur ke pantai. Mereka melihat orang yang sedang memancing, dan Alfred akan membeli hasil pancingan itu. Ternyata orang itu memancing belut menggunakan kepala kuda yang membuat Agnes menjadi jijik dan muntah. Sesampainya di rumah, Alfred memasak belut itu, namun Agnes masih jijik dan tak mau memakannya dan memilih memainkan piano. Hal tersebut membuat Alfred marah dan sampai menarik Agnes hingga terjatuh. Agnes kemudian menangis di kamar dan ditenangkan oleh Jan. Suatu hari, Agnes merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya. Ia selalu makan ikan mentah terus-menerus sampai ibunya dan Alfred datang memarahinya. Agnes ternyata hamil dan ibunya tahu kalau itu adalah anak Jan. Agnes pun menolak dan berkata kalau ia tak menginginkannya. Alfred yang tak sengaja mendengar kemudian menjadi kaget dan langsung mengikuti Agnes ke toilet. Saat di toilet, Alfred tak peduli anak siapa yang sedang dikandung oleh Agnes. Oscar pun datang memanggil ibunya. Lalu mereka diam mendengar teriakan Agnes. Di dalam toilet itu, Agnes ternyata bunuh diri. Dan di pemakaman, Oscar memainkan drum dan pergi menemui pemilik toko drum yang diusir dari pemakaman itu. Ia menunjukkan drumnya yang rusak, dan Markus menyuruh ke tokonya untuk mengambil drum yang baru. Scene berpindah di mana terjadi kericuan di kota. Oscar datang menemui Markus. Di sana tokonya dihancurkan oleh Nazi, dan saat ia masuk ke dalam, Markus ternyata sudah meninggal. Pada tanggal 1 September 1939, yang adalah hari penyerbuan orang Polandia, Oscar diajak ke kantor oleh Jan. Jan dihadang dan dilarang masuk karena tempat itu kini terlarang. Jan yang orang Polandia diberi senjata oleh orang-orang Polandia yang ada di sana. Terjadilah perang antara Jerman Nazi dan orang Polandia. Karena teman-temannya banyak yang meninggal, mengakibatkan Jan menjadi gila. Saat orang-orang Polandia keluar untuk menyerah, ia tetap di dalam bersama Oscar sehingga tentara-tentara itu memaksa Jan untuk keluar. Ia malah tertawa saat dipaksa tentara Nazi untuk keluar. Dan akhirnya orang-orang Polandia di sana dibunuh termasuk Jan. Suatu hari, Anna membawa orang untuk bekerja di toko Alfred. Namanya Maria. Ia ditugaskan melayani pelanggan toko dan juga mengurus Oscar. Maria terlihat sangat agamis. Namun saat di pantai bersama Oscar, ia mengajak Oscar yang kini berumur 16 tahun untuk masuk ke kamar ganti. Awalnya mereka saling membelakangi, tapi saat Oscar sudah selesai, ia melihat Maria mengganti pakaiannya. Oscar yang melihat pemandangan mantap, ia langsung melahapnya sampai Maria merasakan keenakan. Hari berganti dan Alfred akan bekerja untuk bertugas. Ia menyuruh Oscar untuk tidur bersama Maria dan Oscar kembali melakukan mantap-mantap dengan Maria. Scene berpindah saat Oscar pulang ke rumah. Ia mendapati Alfred dan Maria sedang berkuda. Oscar yang sudah merasakan cinta pada Maria langsung mengganggu kegiatan mereka. Singkat cerita, si Maria ini ternyata sudah hamil. Dan saat anaknya lahir, hal itu pun dirayakan seisi rumahnya. Anak itu bernama Kurt. Dan Oscar berjanji saat Kurt berumur 3 tahun, ia akan memberinya sebuah drum. Cerita berlanjut saat Oscar mendatangi Bebra yang kini sudah memakai seragam tentara dan menjadi terkenal. Kini ia memiliki partner bersama Roswitha dan memperkenalkannya kepada Oscar. Kemudian mereka makan di restoran. Oscar menunjukkan kehebatannya dengan menggambar hati dalam gelas dengan teriakannya.
Bebra pun mengajak sekali lagi untuk bergabung menjadi anggotanya dan akan tampil di Perancis. Dan singkatnya mereka tiba di Paris untuk tampil di hadapan tentara Nazi. Oscar pun tampil dengan drum dan memecahkan gelas dengan teriakannya. Acara pun berjalan lancar, sampai lampu di sana tiba-tiba mati. Berlanjut saat Bebra pergi ke markas para tentara. Terlihat Oscar dan Roswitha sudah menjadi dekat. Di malam harinya, mereka pun tidur berdua dan begitulah ya. Pada paginya mereka dibangunkan oleh Bebra karena datangnya tentara dari Amerika. Mereka pun masuk ke mobil untuk pergi pulang. Tapi Roswitha bilang ia tak bisa pergi tanpa kopi walaupun sudah dilarang Oscar. Dan Roswitha pun mati hingga menyisakan duka bagi Oscar. Sesampainya di rumah, Oscar membawakan drum untuk Kurt yang sudah berumur 3 tahun. Esok harinya, Oscar yang berada di depan toko Alfred ditariknya ke dalam basement. Karena ada anggota Nazi yang mencari anak yang tak normal demi menjaga kemurnian ras. Alfred tak mau karena ia sudah berjanji pada Agnes untuk merawat Oscar. Di suatu pagi, ada orang aneh yang datang ke toko Alfred. Ia mengaku punya surat untuk mengambil alih toko itu. Saat pergi ke basement, ia melihat Alfred yang ternyata sudah tewas tertembak. Karena Maria belum menguburkannya, pria yang bernama Feingold itu berniat membantunya. Saat di pemakaman, terlihat Kurt sedang melempar batu. Oscar kemudian berandai-andai jika ia bisa tumbuh normal. Dan tiba-tiba, Kurt melempar batu ke kepala Oscar dan Kurt malah tersenyum. Oscar yang terbaring didatangi oleh neneknya dan berkata kalau mereka akan tinggal berdua. Maria dan Kurt pergi karena merasa tak ada yang berhasil di sana. Ternyata neneknya berbohong. Oscar dibiarkan pergi bersama Maria dan Kurt. Oscar pun teriak terus-menerus memanggil neneknya. Di akhir film diperlihatkan scene seperti saat pertama kali film dimulai. Memperlihatkan Anna membakar kentang di kebun. Ending yang sangat membabikan.